Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang sistem rekomendasi komponen PC. Dengan saya sendiri, Yerlisya 2418. Saya Muhammad Syahrevi 2456. Saya Limat Cipto Sanjaya Opa dengan NPM 2022 4350 2422. Jadi alasan kami memilih tema ini didasarkan pada kombinasi 4 faktor krusial. Yang pertama, adanya masalah nyata dan berulang di masyarakat, seperti ketidaktahuan teknis, risiko komponen yang tidak kompatibel, pemborosan anggaran, dan waktu riset yang terlalu lama, yang belum teratasi secara efektif oleh solusi yang ada. Kedua, peluang pasar yang besar seiring dengan tren digitalisasi, work from home, dan booming industri game serta konten kreatif di Indonesia. Ketiga, kesenjangan edukasi teknologi di mana mayoritas pengguna hanya sebagai konsumen pasif tanpa pemahaman memadai tentang perangkat yang mereka gunakan. Dan keempat, potensi penerapan AI dalam bentuk praktis yang dapat mendemokratisasi pengetahuan teknis, sehingga siapapun yang dapat merakit komputer optimal sesuai kebutuhan tanpa harus menjadi ahli hardware. Ini tujuan dan manfaatnya. Untuk tujuan, sistem ini bertujuan untuk menciptakan platform edukasi digital yang inklusif dan interaktif guna membekali pengguna baik pemula maupun yang sudah berpengalaman dengan kemampuan untuk merancang, memahami, dan merakit komputer yang sesuai dengan kebutuhan, anggaran, serta preferensi melalui bimbingan langkah demi langkah berbasis kecerdasan buatan. Untuk manfaatnya ini yang pertama bagi pengguna umum itu bisa hemat waktu dan biaya, menghindari kesalahan kompatibilitas, mendapatkan rekomendasi yang terpersonalisasi, dan meningkatkan pemahaman tentang komponen PC. Yang kedua, bagi pemula, ini mendapatkan panduan yang mudah diikuti serta edukasi dasar mengenai spesifikasi dan fungsi hardware. Yang ketiga, bagi pasar dan industri, guna meningkatkan transparansi harga, mengurangi angka pembelian produk, serta mendorong pertumbuhan pasar PC rakitan. Yang keempat, ada bagi dunia edukasi teknologi. Ini menjadi alat pembelajaran yang efektif untuk siswa, mahasiswa, ataupun siapapun yang ingin memahami hardware tanpa harus membeli komponen fisik terlebih dahulu. Yang kelima, ini ada bagi pengembangan sistem yang menunjukkan penerapan AI dalam skala praktis dan relevan, serta membangun fondasi untuk mengembangkan lebih lanjut, seperti integrasi e-commerce atau platform komunitas. Baik, Muhammad Syarif, bisa dilanjutkan. Jadi kalau buat demo sama penjelasan source code. Jadi ini aplikasi web kami itu tuh dari single page. Jadi CSS-nya, JavaScript-nya, HTML-nya ada semua di satu halaman. Ini langsung aja ke script-nya. Kalau buat nyimpan data yang dipilih user itu di sini bukan data itu, maksudnya data komponennya, misalkan CPU-nya kita punya CPU Intel harganya segini, ini kompatibilitasnya di pilihan dua ini, ada daya, performa, nilai gitu.
sama buat kayak motherboard sama ini semisal database kecil lah, database lokal. Kalau ini buat nyimpen data yang dipilih user. Jadi misalkan pilih ini, pilih salah satu ini misalkan, nanti pilih ini apa di setting slidernya itu bakal masuk ke sini. Nanti budgetnya bakal ganti. Ini yang default, nilai default. Kalau ini bagian inisialisasi, ini ceritanya buat apa? Misalkan otak-atik ini. Nanti dia bakal ini apa? Mengambil nilainya lah, bisa bilang. Oke, di sini nih dokumen get element ID. Terus dimasukin ke konstanta ini. Ini sama buat yang lain ya, apa? Navigasinya gitu-gitu. Ya intinya ini kayak inilah kayak controller gitu, kayak mencet ini ya jadi aksinya apa gitu. Biasanya buat setup AI-nya, ini maksudnya ini. Itu ada function kirim pesan, ini buat kirim pesan. Nilainya nih nilai kosong. Ada indikatornya, ada simulasinya gitu-gitu. Terus ini responsnya. Jadi cara kerjanya kalau dia ngelihat apa hal pertama yang dia lihat ada prosesor gitu misalkan apa saya tulis prosesor gitu di sini misalkan dia bakal keluar ini itu CPU ya bakal keluar ini sama buat RAM motherboard ada taunya ya ada mainboardnya gitu-gitu kalau kalau ini buat apa ini buat AI ini kayaknya tujuan ya itu ini buat AI ini buat output ini. Kalau ini buat ini buat pindah ke langkah doang. Jadi kalau udah bener langkah-langkahnya, apa udah terpenuhi, apa kayak ini udah milih itu. Ini tapi ya nanti dia bakal pindah ke langkah ke halaman selanjutnya gitu. Rekomendasi juga ini buat rekomendasi. Rekomendasi itu berdasarkan ini ada skornya nih. Jadi seingat saya di bagian ini semua nih rekomendasi sampai sini. Ini buat ini buat ngecek pertama kayak enggak MD bukan di sini. Ini buat kompatibilitas ini dengan tujuan sama level performanya. Jadi dia bakal nyari apa berdasarkan budget terus sama tujuannya. Itu dihitung lah sama ini sama fungsi ini. Jadi biar sesuai sama tujuan di bawah budget. Di bawah budget. Semaksimal mungkin budgetnya. Diurutkan gitu-gitu. Ini buat tampilan milih doang. Jadi nanti ada pemilihan komponen di mana ya? Ini kayaknya bagian sini nanti. Kita masuk ke situ. Ini buat status budget. Jadi kayaknya ini deh. Nah, ini budget tersisa. Ya, ini kalau kelebihan nanti dia ini kekurang nih. Lebih dari itu. Kadang output ini kurang output ini optimal. Nih. Yep. Ada sarannya. Jadi kalau budgetnya kelebihan atau kurang atau ada masalah gitu. Jadi ya itu ngejalanin bagian ini kayaknya. Jadi kayak misalkan ini kemahalan gitu nanti ini kemahalan gitu nanti dia bakal ngasih saran
ngasih saran di sini lah. Kelebihan gitu-gitu. Nih, kalau JPU menengah kan, ya ini buat output itu. Saran upgrade nih, kalau ini kebalikan yang tadi kayaknya. Oh enggak, bukan. Oh iya. Jadi kalau storage-nya dikit, apa ada storage dikit tapi masih sisa budget, dia bakal nyaranin, dia kayak bakal nyari data komponen storage, dia nyari harganya kalau salah nih ya, jadi sesuai budget bisa bilang, semaksimal mungkin JPU terbaik, cooling terbaik, storage dari itu. Kalau ini downgrade kebalikannya. Kalau kalau speknya kegedean terus harganya itu ya dia bakal nurunin ituannya lah, downgrade GPU, RAM, motherboardnya lah, biar sesuai sama target biaya. Ini buat cara performa. Nah, ini buat ini kayaknya. Ini analisa AI. Ini maksudnya ini ya. Tunggu. Maksudnya saya ini. Nanti dia kalau buat office nanti pas pilih di awal-awal milih office gini-gini itu bakal keluarnya ini. Buat budgetnya kalau apa? Ini juga ya. Jadi keluar di tadi itu. Ya yang bagian sini nanti dia bakal keluar di situ lah. Kompatibilitas CPU Intel kayak nggak bisa itu kalau misalkan motherboardnya gitu misalkan bisa nggak kompatibilitas. Ini kayak AMD kayaknya. Nah iya nggak kompatibel. Ini kalau ini keluar ginian nih kalau udah bener ringkasannya, nanti kalau udah selesai semua atau biaya gitu-gitu, ini format mata uang cuma buat ini jadi kayak nilai 20.000 gitu misalkan, ada RP-nya, stringnya diperbagus gitu, nanti ada titiknya juga, jadi biar buat gampang dibaca lah gitu. Oke, jadi kalau buat ini buat demonya, nanti ditanya nih tujuan ini apa, perkantoran gitu, maka budgetnya udah dikasih kayaknya dah. Oh enggak, milih sendiri budgetnya. Tadi yang tadi dipilih itu cuma buat di sini sama nanti tujuan akhirnya lah. Jadi ini yang saran-saran ini nanti bisa pilih ini sesuai kemauan lah. Nah ini kan kelebihan nih. Kelebihan gitu bisa diturunin, bisa diklik, turunin nanti sesuai budget. Semuanya udah aman ya, monitor banyak. Ini ngambil dari yang database lokal itu ya. Nah ini nilai-nilai kayaknya wattage-nya performa kayak gitu. Terus udah kan. Nah ini ringkasannya yang tadi diomongin. Biayanya, tipenya gitu. Ini yang tadi fungsi-fungsi itu. Kalau kelebihan atau apa gitu. AI. Nanti bisa disimpan sama cetak kertas ya, sama PDF bisa ya, gitu lah. Kalau buat AI ya tadi ke apanya RAM gitu kan. Nanti ada predefined gitu lah, udah disiapin gitu. Oke, jadi berikut proyek kami dari kelompok 2 tentang sistem rekomendasi komponen PC.
Semoga bermanfaat, semoga proyeknya menarik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.